Kesan saya waktu melihat masih ada patung bapak saya yang geletak di situ dengan Panjaitan dan Pak Haryono, memang apa ya, saya melihat sebuah kekejaman yang luar biasa yang kemudian diceritakan oleh Pak Kitman, diseret, dimasukkan ke sumur itu dengan teriakan sukses, sukses. Itu kan saya dengar ya. Jadi ya itulah kejamnya mereka. Begitulah perlakuan bangsa sendiri kepada bangsa sendiri gitu. Hanya karena berbeda ideologi sehingga harus dihabisi sedemikian rupa gitu loh. Jadi pada tanggal 1 Oktober pagi jam 4.30 setelah bapak kami itu diculik sama mereka, setelah ditembak dengan senjata Thompson dengan berapa 7 peluru, kemudian kami hanya bisa mengejar sampai belakang dan kemudian bapak dibawa kemana kami tidak tahu, dan ketika ibu pulang jam 5 pagi juga bapak sudah tidak ada. Lalu sudah saya sampaikan semua, tapi kami kira-kira jam 9 gitu ya, setelah rumah diambil alih oleh RPKAD, penjagaan diambil alih semua, kami diungsikan ke Pasar Minggu. Dulu kan nggak ada namanya Cipete atau apa namanya, adanya Kebayoran Baru, Kebayoran Lama, Kemayoran, dan nggak ada nama yang lain ya. Jadi kami tidak tahu bapak itu dibawa kemana, hanya dengar suara kendaraan menderu-deru gitu mesinnya. Dan ketika ditanya dibawa kemana tadi, kita bilang sama Om Bardi, ke sana Om, ke arah Pasar Rumput. Kita taunya arah Pasar Rumput ya. Dan kemudian ketika kami hanya bisa mendengarkan dari radio Australia dan RRI yang sangat kontras itu, kalau radio Australia bilang para jenderal yang diculik belum diketahui keberadaannya, kalau RRI itu oleh Gerakan 30 September yang memberikan pengumuman, dan kemudian siang lagi Dewan Revolusi. Sampai tanggal 3 Oktober itu hari Minggu, sekitar jam maghrib ya kalau nggak salah, ternyata itu adalah ditemukannya sumur di lubang buaya ini. Kami belum tahu juga, hanya ibu tiba-tiba ketika sumur itu mulai digali oleh para penggali, lalu ibu bilang minta dibuatkan kebaya hitam. Lalu kami tanya, untuk apa Bu? Bapakmu wis ora ono gitu, bapakmu barusan datang bilang jaga anak-anak gitu. Jadi ibu minta kebaya hitam waktu itu. Kami nangis saja, terus ibu kan sudah lebih parah keadaannya daripada kami. Dan tanggal 4 Oktober itu hari Senin, sore jam 4, Om Bardi itu ke Pasar Minggu, datang dengan pakaian tentara ya, tapi lusuh, sepatu bootsnya penuh lumpur, berkeringat, matanya merah. Lalu di situ Om udah ketemu Bapak Om? Dia jawab sudah, tapi terus masuk ke kamar, terus bicara dengan ibu. Kami menunggu di luar sambil ya nggak tahu apa yang terjadi. Dan kemudian kami dipanggil ibu masuk ke kamar, dan kami loncat semua ke tempat tidur ibu. Saya lihat Om Bardi menundukkan kepala menangis, dan disitulah ibu mengatakan pada kami bahwa sekarang bapakmu benar-benar sudah tidak ada. Dan kami menangis lagi, terus ibu bilang, hanya ibu dan kamu semua, dan jangan nangis terus, sekarang berdoa untuk bapakmu. Ya itulah kami berdoa. Lalu sekitar sore jam 4 mungkin ya, kami kembali ke Jalan Lembang dalam suasana yang sangat sepi. Tapi keluarga kami tidak diizinkan melihat jenazah bapak. Meskipun ibu sangat ingin, kayak apapun bentuknya ibu harus lihat. Tapi Om Bardi bilang, lebih baik lihat foto bapak saja Bu, ibu akan bangga gitu Mbak. Saya
dan ibu dan semua tidak pernah tahu sebenarnya, hanya dengan foto-foto kemudian kami lihat diadakannya penggalian jenazah-jenazah para pahlawan revolusi, ayah kami dan deputi dan asistennya yang semua diculik di Lubang Buaya ini, baru kami tahu. Nah, itulah singkatnya, dan Lubang Buaya seperti apa juga kami tidak bisa menggambarkan, hanya dikatakan masih hutan karet, dan memang ternyata benar isinya hutan karet dan pohon-pohon buah-buahan sangat banyak. Itu yang kemudian kami tahu. Jadi tanggal 4 Oktober itu setelah ditemukan dan ibu bilang pada kami bahwa bapak sudah tidak ada, yang ada hanya ibu dan anak-anak semua. Kemudian kami kembali ke Jalan Lembang dan sepi sekali. Terus malam baru melihat peti-peti, 7 peti jenazah bapak dan deputi dan asisten-asistennya. Itu suasananya sudah Jakarta dalam keadaan perang. Jadi kami tidak pernah bisa kemana-mana, kami hanya di rumah saja setelah itu. Dan suasana Jakarta memang sangat rawan, banyak pembunuhan terjadi hampir setiap hari. Jadi kalau dengar ledakan senjata, tembakan-tembakan itu sudah jadi hal yang sangat biasa ya. Sampai kemudian timbullah tuntutan dari masyarakat supaya Partai Komunis Indonesia itu dibubarkan, tapi tidak pernah dibubarkan oleh Bung Karno, sehingga akhirnya demo besar-besaran mahasiswa dan pelajar. Dan itulah, tapi kami demo juga hanya sampai jam 3 atau jam 4, karena jam 6 sore sudah jam malam, dan jam malam itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi selama hampir 2 tahun. Yang tahun pertama itu jam 6 sampai jam 6 pagi, tapi berangsur-angsur nanti berkurang sampai keadaan benar-benar kondusif, terutama untuk Jakarta dan sekitarnya. Jadi Jawa Bali terutama yang diamankan oleh Angkatan Darat. Lubang Buaya itu kami belum pernah kemari sampai kira-kira mungkin tahun 1967 akhir ya, setelah situasi sudah mulai membaik. Kami ada upacara di sini oleh Pak Harto, dan itu upacara akhirnya tiap tahun, karena itu menjadi upacara negara ya, menghormati para pahlawan revolusi yang gugur pada tanggal 1 Oktober. Dan yang jelas tahun 66 tanggal 1 Oktober itu ibu saya, kita membuat museum Sasmita Loka, diresmikan juga oleh Pak Harto waktu itu. Dan kemudian tahun 67 mungkin di sini mulai pembangunan monumen Pancasila Sakti. Kenapa dibilang Pancasila Sakti? Karena disinilah semua kejadian itu, dari pembunuhan, penyiksaan terhadap orang tua kami sampai diketemukan. Dulu Om Bardi cerita kalau mencari bapak itu tidak mudah ya. Jadi dia pakai ranting rambutan sama Pak Kitman di situ. Pak Kitman duduk kira-kira 9 meter dari rumah guru itu, lalu Om Bardi bilang, ayo kamu terus bicara, kira-kira di mana? Jadi Om Bardi itu terus pakai ranting rambutan, ditusuk-tusuk tanah itu karena sudah rata ya. Jadi sudah lupa si Pak Kitman di mana kejadiannya. Dia hanya lihat laki-laki perempuan itu mengelilingi apa, dia juga nggak tahu kalau itu sumur. Dan dia melihat bapak saya diseret, kemudian belum gitu suaranya. Terus mereka teriak sukses, sukses gitu. Nah, ternyata mereka semua dimasukkan dalam sumur itu dan ditutup sudah dengan pohon-pohon pisang, dengan daun-daun, dengan segala macam, dilindas oleh truk-truk sehingga tidak bisa dilihat lagi karena rata. Nah, disitulah Om Bardi lalu menusuk-nusukkan, dia kok ada yang blus gitu ya, ranting itu bisa masuk, lalu dikorek-korek gitu, mulailah ada bau mayat gitu, dan dipanggillah kemudian dari Desa Lubang Buaya untuk membantu menggali. Dan itu sudah sore menjelang malam, sudah maghrib, banyak yang pingsan, yang penggali itu banyak yang pingsan. Dan akhirnya tanggal 4 lah baru kami tahu bahwa orang tua kami itu ditemukan di sumur di sini, di daerah Lubang Buaya. Sekarang Lubang Buaya sudah berubah menjadi tempat yang dikunjungi ribuan masyarakat Indonesia, dan tiap tanggal 1 Oktober ada upacara kenegaraan. Tanggal 30 September biasanya tahlil di sini, 30 September sore itu tahlil oleh Kodam Jaya. Dan penghormatan kepada orang tua kami rasa itu layaklah didapatkan untuk bapak saya dan bapak-bapak yang lain. Jadi
mungkin setelah tahun 67 ya, kami baru bisa ke sini melihat secara langsung yang dikenal dengan rumah guru. Ini rumah Pak Guru, namanya pun saya tidak tahu, hanya rumah guru gitu. Dan pada saat itu dibuatlah diorama itu, kalau nggak salah jenazah Pak Yani dalam bentuk diorama itu, patung, Pak Panjaitan dan Pak Haryono MT itu ditaruh di ruangan yang sana. Terus yang lain masih hidup di sini diadili ya, oleh mereka. Kira-kira Pak Kitman di situ. Nah, tapi patung bapak saya, Pak Panjaitan sama Pak Haryono itu diambil, nggak diperlihatkan lagi kepada publik, hanya yang diadili di sini. Dan mungkin disitulah Pak Prapto dan yang lain-lain baru melihat bahwa inilah yang akan terjadi pada diri kami juga gitu ya. Kira-kira akan dibunuh sama nasibnya dengan bapak saya gitu. Jadi ini masih hutan, jadi belum sempurna waktu itu mulai dibuat monumen ini. Perasaan saya waktu melihat masih ada patung bapak saya yang ngeletak di situ dengan Panjaitan dan Pak Haryono, memang apa ya? Saya melihat sebuah kekejaman yang luar biasa yang kemudian diceritakan oleh Pak Kitman, diseret, dimasukkan ke sumur itu dengan teriakan sukses, sukses. Itu kan saya dengar ya, jadi ya itulah kejamnya mereka, tidak bisa digambarkan. Dan menurut kesaksian Om Bardi dan Pak Kitman, banyak sekali gundukan-gundukan seperti kuburan di sini. Kemudian ketika itu dibuka, digali, isinya itu pakaian-pakaian hijau yang dipakai oleh pemuda rakyat dan Gerwani, dan juga senjata-senjata Chung ya, senjata dari Cina itu yang disampaikan pada kami waktu itu. Jadi kalau perasaan melihat fotonya saja saya sudah tidak sanggup gitu. Begitulah perlakuan bangsa sendiri kepada bangsa sendiri gitu. Hanya karena berbeda ideologi sehingga harus dihabisi sedemikian rupa. Ada yang mengatakan tidak ada siksa dari peristiwa yang disaksikan kita semua sih, itu jelas-jelas ada penyiksaan. Karena sekarang ini kan pakai piyama yang cuma segini ya, 3/4 itu. Baju tidur. Kalau pas di sini malah sudah nggak ada bajunya, tinggal celana doang, Bu. Saat pengangkatan jenazah ini. Oh, berarti bajunya ketinggalan di sumur ya? Kemungkinan pas penyeretan itu robek dan lepas. Iya, gitu, ya bisa juga dimasukin aja ke bisa, sumur ya. Mungkin ya. Iya. Terus yang ini pakai Pak Prapto kan pakai sarung. Siap. Kalau Jadi, baju dan itu masih lengkap. Oh gitu. Cuman ya. bedanya begini. Nah, seperti yang disampaikan Bapak tadi, di saat diangkat jenazahnya itu matanya hilang. Pengakuan anggota Berwani adalah menyiksa menggunakan benda-benda tajam. Bahkan di rumah ini diketemukan alat untuk menyadap karet. Nah, ya, kalau alat itu, karet. Iya. Kalau alat itu ditempelkan, ditarik, nggak kelihatan penyiksaannya. Hasil visumnya tidak ada tanda-tanda kekerasan penyiksaan. Itulah kontroversinya. Ya. Ya, seperti kepala bapak saya yang sudah putus kan juga nggak ada ditulis kan? Betul. Padahal katanya visum kan harus lengkap, kenyataannya nggak diungkap di sana. Iya. Dan ini Pak Parman. Betul. Tapi kalau lihat dari semua foto itu, tangan semuanya itu di sini ya, seperti dia sakit, mungkin menahan sakit itu karena disiksa kan, terutama di bagian alat kelaminnya itu hampir semua. Kalau dulu fotonya jelas kayak terpotong gitu. Terus ada. Kalau Pak Parman tangannya, jempolnya mohon maaf Bu, diikat dengan tali karung goni. Jadi dilipat ke belakang. Memang beliau diketemukan saat diangkat jenazah itu tangannya terlipat ke belakang. Makanya dalam foto itu tangannya tidak tampak. Iya. Ya. Nah, yang paling mengerikan kan ini. Pak Parman, itu kenapa kok? MT Haryono, Bu. Kenapa beliau sampai kayak gini? Karena beliau termasuk yang dibunuh di rumah. Iya. Ya. Beliau saat itu menceritakan bahwa pulang rapat itu sudah pagi.
belum sempat tidur pulas sudah ada tamu, makanya yang membuka pintu itu adalah istri. Tapi beliau instingnya curiga, Kak, ini tidak beres. Makanya beliau berhasil menangkap salah satu salah satu senjata anggota Cakrawirawa. Oh, yang beliau tembakkan juga ya. Saat itu si bungkus tuh. Nah, yang dia bilang saya lihat ada lewat kelebat pakai putih dia tembak itu Pak Haryono. Ya kan? Nah itu makanya beliau lihat dong Pak ya, Maya inilah dia alat kelaminnya kan. Betul. Mengalami penyiksaan, penyeretan itu adalah beliau. Ya. Kemudian kalau beliau ini kan Pak Setoyo disiksa di sini. Dia kan masih hidup ya. Ya, betul. Beliau Pak Parman juga masih hidup, Pak Prapto juga masih hidup. Betul. Ada 3 yang ditangkap dalam keadaan hidup, Bu. Iya, Pak Prapto, R. Prapto, S. Parman, dan Sutoyo Siswo Miharjo dan terakhir Tendean. Iya, Tendean. Lihat ya. Kalau beliau kan sudah gugur mungkin di mobil ya. Iya, beliau ditembak di rumah, di halaman rumah. Kepala kan? Iya, betul. Itu kan otaknya sama rambutnya diambil sama putranya. Disimpan. Iya. kan? Tahu nggak sempat diraup. Oce ya? Oce. Ibu Catherine. Yang raup Bu Catherine, tapi kalau yang ngambil kurang tahu saya. Ya. Terus ini Tendean. Iya, Tendean. Tendean sama kondisinya. Itu karena pengangkatan atau beliau kan terendam air kan. Beliau sebenarnya kan turun jaga. Nah, dalam posisi istirahat didatangi oleh AKP Mansur. Bang, di depan ada ribut. Makanya beliau ganti jaket. Nah, mungkin jaketnya belum sempat sampai selesai ke atas. Dia ngambil senjata langsung ditodong. Senjatanya dijatuhkan, terus dia dibawa dalam keadaan tersiksa ke sini, keikat itu. Nah, kemungkinan bajunya itu adalah saat penceretan dan lain kejadian di sini itu jadi posisi yang tadi belum sempat penuh, balik lagi turun dan lain sebagainya itu. Kalau celananya terbuka itu gimana? Kan ini jaket, ini celananya. Mas, semua celananya terbuka. Dulu tuh semua, maaf, alat kelaminnya tuh kelihatan semua dan seperti saya sih lihat seperti di saya tuh ada, itulah. Makanya sekarang yang masih agak kelihatan ini Pak Haryono ya. Oh iya, MT Haryono. Sampai kayak gitu, sampai seperti itu ya. Ya, mohon maaf sebelumnya kalau kita memandu memang tidak pernah menjelaskan masalah penyiletan masalah alat kelamin karena itu kan pengakuan dalam sidang Mahkamah Militer anggota Gerwani. Nah, ada yang ketangkep toh Gerwaninya? Ada Bu, ada dan Suryani itu yang termasuk menjalani hukuman di sidang Mahkamah Militer itu Bu. Gitu. Paling kasihan ya. Siap. Kalau bapak saya kepalanya di Sangga ya. Iya karena betul, ada keganjalan gitu. Pak Yusuf, Mas Untung, sebelum kita bicara tentang peristiwa Bapak yang berperan besar di situ, mohon kita baca Al-Fatihah dulu Pak. Ya Pak. Bapak yang bacain. Ya, baiklah di pagi yang cerah ini hari Rabu untuk mencari barokah daripada silaturahmi ini, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya karena perlunya terus tayang Amin. Kita mohon karena di belakang inilah sumur yang sekarang sudah menjadi monumen sakti, Pancasila sakti. Jadi mungkin Bapak, saya ingin Bapak sama ini adik saya Mas Untung, Bapak cerita gimana waktu itu, apa Bapak dipanggil atau gimana? Baik, Ibu Amelia. Iya Pak. Saya bersyukur ya bisa ketemu dengan Ibu Emalia Ahmad Yani pada siang ini. Iya Pak. Ya saya memang orang Lubang Buaya asli Bu. Itu Pak ya. Lahir Lubang Buaya, besar di Lubang Buaya. Alhamdulillah sekarang masih hidup. Waktu itu tahun 65 saya baru usia 16 tahun. Iya sama sama saya. 16 tahun. Kemudian kebetulan saya memang aktif di kelurahan. Saya anggota Hansip kelurahan. Itu. Nah tahun 65 itu di hari Minggu sekitar jam 3
Hari Minggu tuh ya Pak ya? Iya, Hari Minggu, Minggu tanggal jam 3 Oktober tuh ya? Jam 3 sore. Iya. Saya diajak sama Pak Lurah Keling. Lurahnya Lurah Keling. Keling kan hitam kan? Ada toh? Iya, dia datang ke rumah saya. Emang hari itu penduduk masih kurang, masih nggak ada penduduk Bu, kosong. Iya. Karena memang disuruh mengungsi dari hari Kamis. Kenapa Pak? Katanya mau ada latihan besar, kata orang latihan, gitu ya. Nah, sehingga saya dicari ke rumah, kebetulan Bapak almarhum lagi sakit, makanya saya ada di rumah. Wakeling datang ke rumah, saya tuh nyari, bang, mana Ucup, gitu. Ada tadi, saya dengar kan, kalau saya keluar, ada apa Pak? Gitu. Ayo naik mobil, bawa pacul, kita betulin saluran yuk. Oh bilangnya betulin saluran. Itu kan musim panas masa ingat Iya. kan. Nah, bulan September itu musim panas. Ya tapi namanya ngajak lurah. Kemudian saya juga anak buahnya. Udah nggak pakai tiket panjang aja lah. Iya. Jalan. Iya, dalam keadaan pakai celana buntung putih, awas kutang putih. Ya udah naik mobil aja. Terus? Nah, bawa pacul. Nah, gitu. Nah di mobil udah ada 2 orang, teman 3 orang tuh. Ada Bang Pani, ada Bang Ahmad, udah ada Suparyono di mobil. Itu udah almarhum semua ya Pak ya? Juga kagak ada semua. Nggak ada ya, tinggal Bapak sendiri ya? Iya, ada Bang Madali, Iya. ada Bang Pani, di situ udah ada. Ya saya naik, tahu-tahu nyampainya ke sini, gitu. Ke lokasi ini kan saya tahu, ini kan rumahnya Arjono ini. Itu ya rumahnya Pak. Iya, Bang Arjono. Namanya. Bambang Arjono. Dianya ada nggak? Kagak ada, dan di sini sudah penuh tentara. Saya ingat loh, ini kan tempat latihan. Oh, Bapak ingetnya ini tempat latihan. Tempat latihan, mau latihannya lama 3 bulan kan. Latihan apa Pak? Katanya sih latihan pemuda rakyat, latihan untuk mengganyang Malaysia. Iya. Ya udah, kita datang kemari. Tahu-tahu di sini udah ada yang lain tuh, ada Mawi, ada Suparyono, ada Bang Mahmud, udah ada. Lagi macul-macul. Di sini? Iya di sini, persis nih. Sekarang cukup nih. Iya. Itu udah bentuknya masih kebun pisang. Iya. Pisang Banyak pohon pisang. tinggi, beruntung ke tanahnya ya. Lagi gali-gali begini macam-macam. Kita ikutnya bergabung. Pak Lurah habis nganterin pagi aja dia. Nggak ngomong-ngomong kemana. Tentaranya Tapi gimana, tentara Pak? banyak Pak. Tentara penuh. Maksudnya tentara yang Angkatan pro Darat. ya, yang pro bukan pro PKI. Iya. Kita nggak tahu antara pro tidak ya. Yang pasti RPKD. Oh RPKD, iya, ya. RPKD Ada ya. bacaan soalnya RPKD. Nah, Luar biasa. Baretnya merah. ya. Terus? Ikut kita bergabung gali-gali situ. Sampai 3:30 sore kan. Bentuknya lebar masih. Tapi saya kan ingat ini kan sumur. Sumur Bapak tahu itu sumur? Iya sumur ini kan ada begininya kan. Ada pompanya ya. Oh, ada ya, Pak? Ada penjualnya masih belum dibongkar. Ada ya Pak? Ada di atas itu kan di pohonan kan. Kita tinggal ambil gini air gini. Ya udah nggak ada yang ngomong. Oh, pakai bambu gitu ya Bambu, Pak? Bandul pakai bambu gini. Ya. Kan orang desa kan gitu. Betul. Terus? Iya. Ya udah kita ganti bentuknya lebar kayak empang gitu. Nggak berbentuk lah. Atau kira-kira jam 4 ada serombongan datang tuh bersama-sama tentara. Ada yang satu pakaian coklat gitu. Ya kalau sekarang saya ingat itu Pakitman itu pasti. Oh, polisi. Iya, dia Polisi. nunjukin di situ tuh titiknya situ gali, titik situ titik. Ya dia bisa nunjukin pergi lagi lah, nah, hilang lagi. Nggak ada. Nah kita gali mulai fokus. Fokus ya. Fokus. Ya berbentuk bibir sumur. Tadinya tanah Tadinya aja kan semua. lebar tinggi kayak gunung. Oh gitu. Timbunan Jadi, ya, timbunan. katanya barat sama tanah. Timbunan. Kita yang ngerukin rata-rata. Oh, oke itu ya. Terus Tadinya buku itu kayak gunung tinggi gitu, ada pohon pisang. Begitu. ditanemin pohon Kan pisangnya. pisang baru ya, karena dicabut gampang. Oh gitu. Terus? Iya, nah begitu udah berlubang bentuk ini, ya kita ambil pelan-pelan pakai tangan kan. Apa? Iya, Apa yang Bapak ambil? sampah, Oh sampah-sampah. Apa ya? sampah, abu, kemudian daun baru ya, daun basah. Lalu banyak potongan ini nih, kain-kain. Oh, kain-kain warna-warna ya Pak ya? Merah, Iya, hijau, putih kuning, gitu ya. hijau, Iya, iya. tuh.
dapur itu tuh makin ke bawah, ketemu sayuran, gitu. Nah, kira-kira udah 3 meter kan bingung, susah. Apa Pak? Iya, ngambilnya kan udah susah, udah ke dalam, mana kan udah nggak bisa. Iya. Gitu. Terus? Udah hampir jam 5 itu. Nah, kemudian entah siapa yang berinisiatif ngomong ini nggak bisa ini kalau begini terus, gitu. Ini mesti pakai timba, gitu kan. Akhirnya tentara yang pergi nyari itu, entah kemana dia nyari, tahu-tahu balik bawa ember. Bawa ember ada talinya gini, Diambil. Ya. tali karet. Terus? Gitu. Kemudian bawa kerekannya juga. Dari mana tuh dia ngambil kampung sini lah. Nah mulai dah tuh dipasang tiang gini, dipikul sama seorang, pegangin seorang, ada kerekan, kita mulai. Nah itu dalam 8 orang itu kan ada 1 orang yang tua udah Bu, itu namanya Watai. Ya, Watai mau udah tua, Watai datang ke sini ini dia mah bersama-sama tentara. Iya dia lagi betulin rumah di sana, ditanya sama tentara, Pak tahu nggak kuburan di sini? Kata tentara kan, tahu lah ada sana. Itu, memang sebelah kuburan tuh, sebelahnya ini kuburan ini. Ada ya? Ada sebelah itu namanya makam Kedaung, kober. Gitu. Kuburan, ini semua kuburan semua. Yang baru, bapak saya yang baru mati, mana kuburannya? Kata tentara. Oh, yang baru mah ada. Itu ditunjukin mah dia tuh yang baru tuh. Apa itu mati baru kemarin mabok daun singkong itu orang. Gitu. Oh. Bukan itu. Makin marah RPK. Akhirnya diajaklah bergabung kemari Watai itu. Dia mau dibawa main cari kuburan. Nah di sini dia paling tua tuh kalau teman saya yang Bang Mahmud ini. Kalau gitu Watai nggak usah turun, udah kasihan udah tua dia mah. Umur berapa waktu itu Dia paling tua Bu, bangsanya 70 udah ada. Oh. Udah tua dia. Terus? Ya, bangsa 65-70 dia. Kita aja yang 7 orang bergantian turun. Ya, udah, Turun ke sumur. Iya, pakai karet gitu. Belum. Ini pentogan. Tapi belum ada bau-bau jenazah Belum, gitu. itu baru 5 meter itu. Itu kan turun. Nah, udah kita aja turun bergantian sarang 20 ember. 20 ember. Naik. 20 ember ganti lagi. Ya itu ketemunya abu tanah ya, daun, kemudian ada peti-peti gitu. Peti apa? Kayaknya kayak peti-peti kayak peti jeruk, kayaknya peti telur. Peluru ya. Iya kayaknya sih. Kemudian ada sampah basah lagi, ada pohon pisang, ada pohon paya. Gitu ya? Iya. Jadi dimasukin semua ke situ. Sehingga makin yakin tentara itu. Ayo terus kali ini di sini udah. Itu. Kan kalau merentah Pak baik pakai sangkut. Iya. Malum tentara kalau ngomong dah. Terus? Ya udah kita terus menerus begitu. Akhirnya sampai maghrib. Maghrib kan gelap. Iya. Iya, mana turun hujan lagi sedikit. Iya. Terus waktu itu? Nah, makin gelap. Tapi Bapak tahu bahwa nggali sumur itu udah dikasih tahu belum? Belum. Ada jenazah di bawah? Enggak ya? Enggak dikasih tahu. Oke, pokoknya kau gali aja gitu. Gali sini. Dia makin yakin tuh. Nah begitu maghrib gelap udah kan. Udah bingung. Nah ini bagaimana nih udah malam gelap begini lagi. Nah, baru tentara berinisiatif lagi. Pakai lampu sukli, lampu tembak. Ya itu kan Cakra Birawa itu Pak. Saya lampu Udah kan. kagak Enggak ada lagi. Ya pakai sukli itu loh. Iya, pakai sukli. Iya, dia cerita sama saya. Iya. Ya mungkin dia ada di situ juga hadir. Ada tuh, karena ingin melihat apa di dalam itu. Terus? Pakai sukli itu, maghrib itu. Kita kan nggak tahu siapa yang ngadain suklinya kan. Yang pasti nggalinya itu nggak ngasal gitu. Nggak berhenti Fokus kan. lah, fokus terus ya. Sini gali. Terus waktu di sukli apa yang Ya, kelihatan? lubang. Belum. Kan itu baru 6 meter. Gali lubang terus gali lagi kita. Begitu terus dah. Nah, 20 ember ganti lagi. 20 ember ganti lagi. Ketemu pun paya lagi, batang pisang lagi, sampah kering lagi, sampah basah lagi. Nah, setiap ketemu sampah basah dia makin yakin tuh tentara itu. Ya karena itu masih baru. Nah, ini dalam urugan baru.
Malah udah kira-kira ada 8 meteran gitu kan, teman saya nanya, Pak kita nyari apa sih? Pokoknya gali terus ke bawah. Sampai ketemu langit yang ke-7 di bawah. Dia bilang begitu, kalau belum ketemu kita cari. Oh, Terus? Gitu. Ya kita nurut aja. Gali itu. Gitu. Udah bikin malam. Nah kira-kira udah hampir 10 meter, jam 10 malam itu. Gitu. Kan pakai tangan Bu, nggak ada alatnya. Iya kita kan pakai tangan, kagak ada alat. Turun juga begini, ngadu belakang ini kan. Pakai tali gitu, naik juga begitu lagi. Terus? Gitu. Nah makin dalam. Begitu udah kira-kira 10 meter ada, udah nggak enak tuh bau tuh. Udah sengir gitu lah. Iya. Enak. Mana kan abu terus kan. Kita kan juga nggak minum kalau ngapain. Udah. Nah begitu udah sampai jam 10 malam kira-kira itu, udah jam 10 meter lah ke dalamnya. Bergantian terus. Nah ketemu lagi pohon paya lagi, diiketin pohon pisang lagi. Nah kira-kira jam 12 malam, itu udah 12 meter tuh. Kira-kira 12 meter. Nah mulai ada. Suklinya masih ada? Tetap. Tetap. Bahkan sempat mati sukli tuh. Baru ada teman saya namanya si Mawih, itu baru dapat 2 ember, tahu sukli mati pet aja. Tahu dia nanjak sendirian, udah di atas lagi begini aja nih kan. Baru 2 ember, tendang lagi, tendangnya tentara kan, turun lagi. Walak ya tentara. Ya malam daerah operasi. Iya. Gitu. Iya. Kita paham adalah. Serem kali ya di sini, gelap semua ya. Ada pohonan semua, tanahnya lebih miring tanahnya, banyak akar-akar nih. Itu dia turun lagi dia terus sampai kira-kira jam 1 malam gitu. 1 malam saya mulai tuh, ini kok ada apa ya, ini pegang-pegang saya kayak apalah, udahlah bulan penuh, ayo angkat. Baru embernya, ini kurang penuh isinya, iya Pak siap. Terus gitu naik, habis saya terus si Suparyono. Oh diikat pohon pisang sama pohon paya. Nah, habis ngikat itulah dia teriak udah. Pak tolong nanjak Pak. Saya hitung jadinya ada 5 putih-putih. Itu kira-kira begini kakinya itu. Bawah jadi kepala, atas tuh kaki. Bawah kepala, kaki atas begini. Dihitung jadinya masih 5. Suparyono ada 5. Nah itu bilang tetap, udah nanjak. Gitu. Kerek. Pingsan langsung. Si itu dia. Iya, pingsan. Oleh tentara dikasih kopi bubuk, diketin itu kayak gitu. Lama tuh. Akhirnya ingat siuman itu. Apa tadi? Pak. Itu putih-putih Pak. Saya hitung Pak, jijinya ada 5 Pak, kayak kaki. Oh sudah, yang kita cari ketemu. Itu tentara. Ya udah sampai itu kita diistirahatin, langsung calling-callingan saya dengar tuh lah. Kan dulu kan pakai radio angin begitu. Iya. Nggak ada alat callingan kan. Disuruh tunda. Ya udah istirahatkan semua, dilaksanakan nanti besok pagi dilanjutkan. Nah saya yang 8 orang ini langsung dibawa. Tuh ke rumah itu tuh Suaib tuh. Yang sebelah sana. Oh yang sebelah sana itu. Iya rumah itu. Disitulah kita dikasih kopi baru dikasih makan. Lumayan. Jam 1, tapi udah basi. Udah basi. Terus? Itu. Nah ditanya satu persatu lah. Di datanya, di interview. Ya kita orang Lubang Buaya semua tapi jauh-jauh. Gitu. Ada yang disamper oleh Pak Lurah, ada yang dibawa oleh tentara, nggak sama kan? Kita ketemunya kan di sini. Gitu. Nah udah datanya selesai jam 2 malam itu. Gitu. Nah kalau mau istirahat sudah gitu ya. Istirahat capek semua. Iyalah. Datanya udah semua nih kami catat. Kalau ada apa-apa nanti gampang dihubungin. Kalau perlu saya tangkepin. Gitu. Lagi galak tuh tentara tuh. Lah sekali ngomong aja pakai sangkur Bu. Iya Bu Amel. Marah kan ya, lagi pada marah itu. Sangar banget, sangar. Nah begitu subuh pagi itu kan pada pengen buang air. Tanggal 4 tuh ya. Ya itu udah masuk tanggal 4. Iya. Senin itu. Nah kemudian ya kita buang air memang saya. Di mana? Kali sana. Kali
diajaklah diantar sama tentara. Wah itu semua udah capek Pak, tidur di tanah semua jeprah. Iya. Hampir semeter 1 tentara itu. Apa tentaranya juga? Ya capek semua. Tidur. Pada rebah di tanah gitu kan. Ya udah kita ada ke kali, buang air, udah balik lagi ke sini, udah jam 6, lalu jam 7 kita dikasih kopi sama tentara, ngopi sama-sama lah. Nah dari sini dibawa lagi kita ke rumah yang sekarang posisinya sebelah selatan itu, Perseban. Tuh, ada rumah di situ, yang apartemen tuh. Sebelah kidul Perseban, agak ke barat sedikit. Ada rumah. Museum EKK lah. Tuh di situ ada rumah. Nah di situlah kita ditaruh di situ. Diapain? Disimpan. Kagak bisa keluar. Disekap kan? gitu. Iya, di sini lah. Disekap, dia kumpulin situ lah. Di sini lah kumpul ya, saudara. Ya ntar kalau ada makanan kita kirim. Gitu. Akhirnya ya di sini mulai datang tuh jam 8. Saya lihat dari jauh kan itu kan pasukan katak itu. Pasukan katak ya. Pasukan katak itu angkatan laut. Iya, iya. Hitam-hitam pakaiannya kan. Dengan peralatan semua. Dengan lengkap dia turunnya, ada alatnya, ada oksigen. Di sini udah ada gembolannya nih. Dari jauh kelihatan kan. Kita cuma lihat dari jauh. Ada jarak 40 meter. Terus? Nah di tempat rumah itulah kita masak kopi sendiri. Kemudian ada buah nangka di situ lagi di ibu, masaknya dikukus. Tentara juga ikut makan. Itu sampai jam 12. Nah jam 12 tuh jam 12 siang Panser tuh mulai masuk Bu. Panser dari mulai jam 11 Panser masuk. Banyak sekali Panser itu. Sejumlah ini kayaknya karena bawa peti-peti. Iya, karena bawa peti-peti dia. Satu Panser, satu peti, satu Panser, satu peti. Gitu. Parkirnya kan dekat kita sono. Gitu. Nah di itu kita nggak bisa ngelihat lagi, boro-boro keluar kan nggak bisa. Bagaimana keadaan ngangkatnya, bentuknya kayak apa. Yang pasti mulai jam 1 siang dia udah mulai berangkat. Selesai. Oh, udah digali udah selesai? Ya kan gali kita. Enggak, maksudnya kan dia ngangkatin satu-satu. Udah selesai udah itu. Dari jam 8:30. Ada Pak Harto juga ya? Bapak nggak lihat ya? Lihat ya susah lah. Susah ya gitu kan kita boro-boro bisa keluar. Itu kan beda rakyat. Tapi justru yang pertama penggali kan Bapak. Pasti Pak Harto yang merentahkan istirahat pasti dia itu. Iya, kalau apalagi sekarang ini kita lihat di filmnya, ada ya gitu. Yang pakaian digulung tangan. Iya, Pak tongkat komando ya. Iya. Nah sampai di situ selesai itu Panser berangkat jam 2. Bawa peti itu. Bawa berangkat lagi dari sini ke sana kan. Tapi petinya nggak taruh di atas, di belum dalam. Belum. Kelihatan petinya. Oh, kelihatan. Kelihatan. Di atas. Enggak lah di bawah, nggak boleh Di mau. bawah kelihatan kan. Pada saat tarik ditutup kelihatan. Karena Pansernya nggak nyampe kemari, nggak nyampe. Yang parkir di lapangan situ dia tuh. Jadi diangkutin satu-satu gitu ya? Iya, kalau sekitar kan persisnya rumah yang tadi tuh, rumah yang kecil itu. Sampai situ dia cuman. Nah kita kan sampai jam 4 sore, jam 5 udah pada pulang tentara tuh Pak. Sepi dong. Lah kagak ada yang ngurusin. Sampai setengah 6 ada tinggal 4 orang tentara itu. Kalau sekarang mungkin koramil kali. Standby lah ya. Nunggu ya. Nah, nanya lah kita, Pak, saya kemana ini? Pulang. Lah kamu siapa? Lihat saya kan yang gali itu Pak kemarin, Pak itu yang gali Sobangono. Wah nggak tahu saya lah. Gitu. Terus tanya teman saya itu lah. Tanya teman saya, maksudnya ngomong lagi gitu kan, Pak ini saya kemana sekarang nih? Udah di setengah 6 sore. Lah kamu siapa? Ya saya kan yang gali kemarin Pak. Orang mana? Orang sini. Saya mau pulang ya, gitu. Ya udah pulang nggak apa-apa dah. Pas kita mau pulang dipanggil sini dulu. Udah dicatatin belum nama-namanya? Udah. Ya udahlah. Ya itu keadaan waktu kita pulang Bu sampai. Jadi lillahi ta'ala sebegitunya lah kegiatan saya yang 8 orang itu. Jadi kalau mengetahui lebih jauh enggak. Ya, cuman susah. Bapak menggali aja ya. Menggali murni itu pun tadinya Bu nggak pernah diakuin loh. Dari dulu kan nggak pernah diceritain yang gali rakyat. Iya. Oh iya. Nggak pernah.
Cuma di situ ada kalimat Pak Harto kan, atas bantuan masyarakat kan gitu. Di film ada tuh, atas bantuan masyarakat. Nah, saya tulis surat terus setiap 1 Oktober kan, di koran, di majalah. Ada pernah masuk TV juga, pernah Iya, saya lihat. akhirnya tembus di majalah Pista tahun 90. Udah lama, Pas- 30 tahun kemudian. 25. 25 Pas tahun ya. Patri Panglima. Saya dipanggil ke sini kan, apa betul kamu yang tulis surat ini? Betul Pak. Berani tanggung jawab? Ya, berani, siap. Itu. Mau kerja di mana? Di kelurahan. Nah, itulah saya ceritain. Nah baru itu baru tembus. Baru diakui yang gali adalah Masyarakat. Iya, Iya. itu. Baru saya diberikan piagam, masih ada dulu piagamnya. Tulisan Ermas semua kok, tanda tangan dia. Iya, iya. Tanda tangan Tatangnya Pak Tri ya. Patri Sutrisno, ya. Ucapan terima kasih ya, Siapa penghargaan. terima kasih. Nah, saya baru setiap tahun diundang acara Hapsak ini, Hari Kesehatan Pancasila, saat tahlilan. Oh, tahlil yang tanggal Pernah 30. ketemu orang tua ibu kok. Iya, Orang tua yang ibu saya. perempuan itu, ibu saya tanya, mana ada satu orang katanya udah jadi lurah nih. Saya Bu. Coba cerita sedikit, 2 menit lah. Gitu. Ini saya kasih sedikit terima kasih banyak Pak Yusuf. Dia pula ingat sejarah perjalanan bangsa kita. Seperti itu. Nangis malam-malam itu kan. Nah, Pak, ada yang cerita, ada yang kerasukan nggak waktu itu yang malam? iya, Ada yang kemasukan nangis siapa Pak? ke Watae. Yang tua itu. Orang tua itu karena memang dia orang paling tua di sini yang memang ngurus keramat di bawah situ tuh. Oh, Nah, dia kemasukan. kemasukan apa dia? Rohnya siapa? Nah, karuhun sini begitu. Biasanya kalau anak cucu ada susah gitu, sedih pikirannya, dia Masuk. masuk. Tapi itu nggak apa-apa. Oh, Iya. bukan dari para. Bukan dari sini, bukan. Karena akhirnya udah selesai, hilang lagi. Gitu. Dia betul itu. Itu Dia nangis katanya. Iya, nangis jam 3 sore. Gitu juga udah bingung lah, kenapa laki-laki. Gitu. Nah memang dari 8 orang itu Pak yang paling muda saya. Iya. Waktu itu Bapak 16 tahun. 16 tahun sama ibu berarti kalau sekarang. Iya, sama umur kita Pak. Iya. Nah, makanya saya ke bawah, kebetulan saya anggota ASIP. Gitu ya. Kemudian juga orang kampung sini pada sepi karena diperintahkan suruh menghindar, ada latihan besar hari Kamis. Kan belum pada balik tuh. Nah saya nggak berangkat. Tapi waktu Bapak kesini kan sudah nggak ada kan itu Garwani sama pemuda ya. Tadinya ada mereka ya latihan ya. Malam Bu, berangkatnya dia malam Sabtu, malam Minggu di sini. Kalau Sabtu aja nanjak FPK kemarin pasti perang. Cuman dia nanjak FPK kemarin di Minggu pagi jam 9. Ini kosong udah. Minggu tuh pergi mereka. Malam Minggu. Malam Minggu perginya. Malam Minggu bubar dia. Tuh. Yang ditinggal cuma mobil, motor. Tuh. Sama katanya banyak gundukan-gundukan kayak kuburan itu isinya Di sana Bengkaret. baju-baju. Isinya baju-baju hijau Iya, gitu. di Bengkaret itu digali lubang ini, digali perten nih. Tuh. Gitu, ini udah digali ini udah. Tapi mungkin kesiangan atau bagaimana, baru dapat semeter lah galian ini. Ada bekasnya waktu itu ada. Yang gali juga dia nih kelompok yang latihan. Malam-malam bawa pakai tromak, lu kan gali lampu. Iya, Petromax. Pakai tromak, orang situ lah nyaksiin. Tuh Bengkaret di tengah-tengah Bengkaret. Kan serem tuh Pak, mulai tikungan itu Bu, tuh mulai tikungan ibu masuk tadi, sampai jalan raya. Bengkaret semua. Bengkaret ya. Dan Bengkaret subur, tinggi-tinggi, gini-gini. Jadi pohon yang masih ada itu ini ya Pak. Nah, ini kan ini- manggis nih. Kalau ini Ini manggis nih. Pohon apa namanya? Manggis ini? ya. Manggis. Manggis ini. Kayaknya Manggis manggis. asli. Ini mungkin Nah, juga. Ini sengon asli. Iya kan? Mana? Asli. Mana Ini yang yang asli? gede ini. Sengon. Oh, itu. Itu dulu kecil itu. Ya. Di Sengon belakang itu rumah asli Jiswai ya? itu, belakang rumah Jiswai itu nggak dibunuh berarti ada. Cantik ya. Iya. Nah kalau ini nih baru tanaman nih angsana ini. Yang sana Yang sana ya. mah kurang bagus. Angsana jati itu baru. Oh baru ya. Iya. Tapi ini ya. Ini yang belakang itu. Nah, nih walaupun ini gantian ya tapi tanaman asli rambutan. Rambutan, bacang, jambu ya tuh. Sayang ya. Mangga. Tuh. Cuman tanahnya dulu miring gini Bu nih. Makanya kalau dulu Pak Fikman ngomong dia keprosot di tebingan, dia ada akar betul itu. Karena di sini depan rumah Arjono nih, ke sana kan miring. Ke sana miring, ke sini miring lagi nih.
Agak Makanya curam ini jadi ya. kayak ada tangga ini gitu. mah kan udah penataan. Waktu itu apa cepat sekali pembangunan ini. 66 dibebasin. Gitu ya. 67 langsung dikerjain, coba. Iya. Oh iya, langsung cepat sekali dong, patung langsung jadi. Alhamdulillah ada Pak Yusuf, Pak Haji Yusuf. Saksi Wah, Bapak ini kan masih ada saksi yang hidup. hidup. Saya saksi hidup di rumah Pak Untung, adik-adik saya saksi hidup, Bapak saksi hidup di sini. Iya, lillahi ta'ala dengan sini. Bener-bener ya Pak, itu luar biasa sekali Ini ya. kurang ajar kok. Asli. Nih dia nih. Ini Itu memang kadang dia kan kepala sekolah nih. kepala sekolah dia. Ngajar di sini depan tuh. Kalau sebulan di sini, 3 bulan hilang mana-mana. Kadang-kadang berantakan anak muridnya. Memang dia ketahuannya apa? Kalau kita ulang tahun PKI dia suka masang itu gambar itu di pohon-pohon. Palu arit. Tadi bapaknya orang Jawa, ibunya orang Labuan Buaya. Oh. Satu-satunya anaknya itu. Bang Arjono namanya. Emang orangnya kecil, putih, cerdas. PKI. Jelas murni dia itu. Makanya dia nggak ada kawannya Labuan Buaya. Iya. Sebetulnya dia kan udah bebasin pulang itu. Kan dia tahun 65 bukan ditangkap, lapor gitu. Kalau sekarang skogar. Pak dia dibunuh nggak Pak si Pak apa? Nah, dia ceritanya kan dilawan perkaranya bisa golongan C, hebat itu. Golongan C. Golongan C, Golongan C itu nggak mati ya? paling kecil. B juga enggak. B itu yang ke Pulau Buru. Nah, kemudian udah ada informasi bahwa tahun 71 akan pulang dia. Kan 6 tahun kan. Tapi pulang dia enggak? Nah, Nggak tahu itu. pulang mayat. Oh gitu. Tahu siapa yang ngirim surat nggak tahu. Ya karena emang musuhnya banyak. Iyalah. Iya, kalau kita di Labuan Buaya ini kan nggak ada partai. Yang ada cuman NU, Oh, Ansor itu. Muda Ansor. Iya, Ansor. Musuhnya pisan sama ginian memang. Iya. Kayaknya ada yang ngirimin surat. Nggak tahu. Iya. Ya walau alam lah itu Pak. Tapi kita orang Labuan Buaya semua itu. Karena gini, ada pemuda Labuan Buaya kok tahu, mana abang ada punya kelbet nggak? Arjono meninggal, itu jam 2 malam coba. Jam 2 malam kok tahu kalau Arjono meninggal. Dibunuh. Iya, mau disuntik. Bunuh sama rakyat kali. Soalnya mau ditahanan. Oh ditahan. Ah, iyalah, meninggal di Bapak tahanan. tahu tahanannya dia di mana? Kali itu di Gang Tengah, Oh ada di daerah sini aja. Jakarta itu Gang Tengah itu Matraman. Oh Matraman. Oh bukan di CPM Guntur ya? Makanya bisa hampir pinter gitu loh. Mau bisa perkaranya bisa ringan gitu. Padahal kan biang di sini. Iya. Ya nasib dia, tapi toh dia mati juga Ya, akhirnya. ada yang Iya. enggak banyak akur loh Bang Boya memang dia. Iya. Dia pemuda sendiri yang caranya sendiri itu. Pinter kali orangnya memang. Memang dia sampai kepala sekolah waktu itu kan. Saya kenal. Ya kenal doang gitu. Hubungan famili juga nggak ada. Satu, yang kedua juga nggak dekat hubungannya. Kita banyak mainnya di madrasah musola. Dia di sini. Kadang-kadang sebulan di sini, 3-4 bulan hilang kemana-mana gitu. Di ini Pak, di drill. Ya, mungkin dia penataran atau Iya. pengkaderan di Jawa. Ya apa pengkaderan nih ya Pak. Itu kan yang latihan itu bukan semua juga orang tahu kalau latihan mah. Karena dari hek kan jalan kaki ya Mas. Pak, itu laki perempuan ya Pak? Laki perempuan. Dia dari Jatinegara tuh di kereta. Ke Jelebang Buaya kesini jalan kaki baru nyanyi. Gejer. Iya, Bapak dengar? Lah kan masih lewat di jalan raya situ. Iya, jam 4 Nyanyi. sore. Iya, rame-rame jalan-jalan. Jadi bener loh gitu ya, ada lagu Kalau genjer-genjer kata- ya. Lah kan emang lagi bahana. Gitu. Lagi menang dia, Iya, lagi merasa kuat ya. Iya. Kan satu, yang kedua kalau penutupan angkatan kan ini ada 3 bulan latihannya nih. Ada 9 angkatan kalau nggak salah. Berapa orang tuh Pak? Iya, kan setiap angkatan kan silakan nonton hiburan di sini. Oh gitu ya, Iya, ada hiburan. reog, film, ada apa namanya itu, pirdop itu, bongkar pasang senjata dalam keadaan tertutup matanya. Kita boleh nonton. Oh gitu. Itu nyanyi dia, gejer-gejer. Itu kan sayur nama bangsa lu itu. Nyanyi dia. Dan boleh memang, saya nonton itu. Tapi semalaman itu doang. Habis itu peristiwa nggak boleh lagi. Besok latihan juga nggak bisa dilihat Pak.
Latihan itu kita kan orang sini kegiatan memburu tani nih, orang Lubang Buaya. Mau lewat sini ini yang mengarah ke pasar buat tuh. Udah dijaga duluan, mau mana? Jalan sana. Memang kalau nggak ikut partainya nggak bisa. Ini kan alasannya kan pengganyangan Malaysia. Kan? Iya, ganyang Malaysia betul, Bikora itu. Alasan memang itu semua Pak latihan angkat senjata. Iya kan kapal. Iya. Ya kalau yang latihan Maori ada mereknya kok AU. Ada ya? Oh, ada mobil yang AU mereknya. Nggak ngaku aja sekarang. Iya. Kemudian kalau orang Lubang Buaya sih kalau melihat AU latihan memang tempat latihan dia di sini. Di sini. Ya, Auri itu kalau latihan daerah kita. Ini kan masuk Halim. Sehingga ada latihan mobil itu yang nggak ada yang ngeh lagi, nggak ada yang peduli.